perampasan aset itu memang inisiatif dari pemerintah. Baru-baru ini digegerkan dengan rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey Moise. Pasalnya sang istri dari penguasa Harvey Moise tersebut akan menggugat cerai suaminya. Rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey Moise berada di ujung tanduk. Hubungan keduanya memasuki fase sulit setelah sang suami ketahuan menggelapkan uang 271 triliun. Setelah sang suami resmi ditetapkan tersangka atas kasus korupsi tersebut, Sandra Dewi secara resmi mengajukan permohonan cerai. Ketika bertemu dengan para wartawan di luar pengadilan, Sandra Dewi mengatakan bahwa dia bertekad untuk bercerai dari suaminya. Ibu dua anak itu merasa telah kecewa dengan apa yang telah dilakukan oleh Harvey. Sandra Dewi berharap agar proses perceraian pertamanya dengan suaminya ini berjalan lancar. Dia mengaku kedua orang tuanya juga telah menyetujui perceraian tersebut. Penetapan Harvey Moise sebagai tersangka pun membuat gaya hidup Sandra Dewi sebagai istrinya ikut menjadi sorotan media publik. Sebelum perlakuan sang suami tidak terungkap, keduanya hidup bergelimang harta bak raja dan ratu di istana. Tak jarang, Harvey Moise membelikan Sandra Dewi sejumlah barang mewah yang bernilai sangat fantastis. Namun setelah ketahuan apa yang dilakukan oleh suaminya yang dikenal tajir melintir itu, membuat Sandra Dewi terkejut dan sangat kecewa kepada suaminya itu. Harvey Moise kali ini bukan hanya sekedar kehilangan harta dan jabatannya yang dulunya dikenal sebagai pengusaha kaya raya. Sang istri yang dicintainya kini juga ikut meninggalkannya. Gugatan cerai yang dilakukan oleh Sandra Dewi tersebut lantaran hanya didasari oleh masalah kasus suaminya yang kini telah menjadi perhatian publik. Sandra Dewi melakukan hal itu kepada suaminya yang kini sudah mendekam di penjara ada alasan yang tidak dapat diungkapkan secara terperinci. Sandra Dewi kala diwawancarai oleh wartawan ia menyatakan bahwa dirinya hanya kecewa dan malu kepada seluruh masyarakat Indonesia oleh tingkah Harvey Moise itu. Hal ini dilakukan Sandra Dewi dan keluarganya sudah menjadi keputusan yang sangat tepat. Agar keputusannya ini jadi sebuah pelajaran untuk suaminya untuk kedepannya. Sandra Dewi menambahkan, tindakan suaminya itu sangat di luar batas dan memalukan sekali. Saya sebagai seorang istri terkait kasus korupsi Harvey Moise dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan. Sama sekali saya tidak tahu dengan merugikan negara hingga mencapai 271 triliun rupiah. Hal ini membuat Sandra Dewi kecewa dan malu karena tindakan suaminya yang tanpa sepengetahuan dirinya selama berumah tangga. Apalagi Sandra Dewi menyebutkan, kemungkinan dirinya ikut terseret kasus serupa. Padahal dari awal kenal sampai saya menikah dengan Harvey Moise saya tidak tahu apa-apa, yang saya tahu dia memang banyak memiliki cabang perusahaan, ujar Sandra Dewi. Sandra Dewi juga menegaskan, meskipun mereka suatu hari nanti sudah resmi ketuk palu berpisah dan tidak tinggal satu rumah, Harvey Moise masih diperbolehkan bertemu dengan anak-anak mereka. Dilihat dari kuasa hukum Sandra Dewi baru-baru ini, Nurul Amalia, mengungkapkan salah satu alasan Sandra Dewi gugat cerai suaminya adalah keterlibatan Harvey Moise dalam kasus korupsi terbesar yang baru ada di Indonesia. Sebelum ibu dua anak itu mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Sandra Dewi mengaku telah melakukan pertimbangan yang matang selama beberapa minggu ini.
Sandra Dewi juga menjelaskan bahwa proses mencari jawaban dan keputusan untuk bercerai melibatkan pertimbangan hati yang mendalam. Sandra Dewi sebelum memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai, dia telah berusaha menyelesaikan masalah rumah tangganya secara baik dan melibatkan konsultasi dengan orang-orang terpercaya, termasuk keluarga besarnya. Sandra Dewi lebih menegaskan bahwa dia tidak berniat memperkeruh suasana dengan membawa-bawa masalah ini ke ranah publik. Sandra Dewi berharap agar proses perceraian kini dapat diselesaikan dengan baik dan tanpa adanya perselisihan dalam kekeluargaan. Di sini saya tidak ingin menyudutkan pihak manapun. Saya ingin semua ini bisa diselesaikan baik-baik tanpa ada perselisihan, tanpa ada perdebatan di ruang publik. Jadi saya mohon, berikan saya ruang untuk menyelesaikan, tanda Sandra Dewi. Kasus korupsi yang dilakukan oleh suami dari Sandra Dewi ini menjadi kasus satu-satunya yang paling terbesar yang pernah ada di Indonesia. Karena itu Harvey Moise berpotensi dihukum berat. Bahkan di dalam sel pun, untuk sementara Harvey Moise tinggal sendiri. Hal itu bisa jadi momen bagi para tahanan untuk introspeksi diri, mengenang kejahatan yang diperbuat. Atas perbuatannya, Harvey dijerat pasal 2 ayat 1, pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor junto pasal 55 ayat 1-1 KUHP. Secara fakta beberapa kasus yang telah terpecahkan yang dimiliki oleh suami Sandra Dewi itu, wanita kelahiran Pangkal Pinang, tanggal 8 Agustus tahun 1983 juga terancam akan dimiskinkan. Baru saja Sandra Dewi diberhentikan sebagai salah satu brand ambasador Pokana Family yang merupakan produk kecantikan wanita. Meski demikian, Pokana Family tetap mengucapkan terima kasih atas kepercayaan publik masih menggunakan produk mereka dan tidak terpengaruh isu yang menyangkut suami Sandra Dewi itu. Namun setelah suaminya, Harvey Moise ditangkap dan ditetapkan sebagai salah satu tersangka korupsi terbesar, sejumlah pihak yang menjalin kerja sama dengan Sandra Dewi mulai mundur dan memberhentikan wanita tersebut. Para warganet menyimpulkan dari penangkapan sang suami, karir Sandra Dewi semakin merosot dan banyak produk berhenti bekerja sama dengan Sandra Dewi. Ada yang menyebutkan apakah ini yang menjadi alasan Sandra Dewi menggugat cerai suaminya. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Sandra Dewi dan pihak manajemennya terkait kabar penghentian kerjasamanya dengan pihak produk kecantikan tersebut. Seperti apa kisah kelanjutannya mengenai baru-baru ini digegerkan dengan rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey Moise. Pasalnya sang istri dari penguasa Harvey Moise tersebut akan menggugat cerai suaminya. Kita sebagai netizen yang bijak kita belum tahu hal apa yang terjadi dengan kisah kelanjutannya. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai informasi tersebut, yuk kita simak di video berikutnya.